Halo teman-teman mahasiswa semua di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Irfan di channel saya yaitu Mr. Irfan. Baik, pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan beberapa manfaat dan juga benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti program Mahasiswa Merdeka Angkatan Ketiga. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai tuntas. Oke, lanjutkan. Di sini terhitung ada 7 manfaat yang diperoleh teman-teman. Oke, langsung saja ya. Yang pertama yaitu pastinya pengalaman baru, nilai-nilai kebinekaan, yaitu keberagaman suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, dan juga bahasa. Nah, inilah yang menjadi manfaat pengalaman baru bagi teman-teman. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, itu kan ada modul Nusantara tuh. Nah, modul Nusantara itu akan mempelajari tentang kebinekaan dari mulai suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, dan bahasa. Jadi pastinya ini sangat menarik bagi teman-teman yang ingin memperdalam tentang kebinekaan dari Nusantara, dari bangsa kita Indonesia ini. Manfaat yang kedua yaitu menjalin pertemanan lintas budaya dan adat istiadat. Ya. Seperti halnya saya dulu itu mengikuti kan di Sumatera Utara yang di Medan. Jadi saya punya teman juga di sana di Medan itu. Ada juga saya kenal dosen-dosen di sana gitu kan. Juga mahasiswa-mahasiswa di sana yang memang itu menjadi sebuah relasi ketika mungkin suatu saat teman-teman akan juga mengunjungi kembali. Saat mungkin saya akan mengunjungi kembali kota Medan, Sumatera Utara, dan tidak asing gitu kan, ada teman di sana yang bisa mendampingi saya nantinya lagi gitu kan. Oke, manfaat yang ketiga yaitu mengembangkan soft skills teman-teman, dari mulai kepemimpinan, kepercayaan diri, dan kepekaan sosial teman-teman. Kepemimpinan di sini teman-teman bisa belajar karena kan harus mandiri ya. Sebagai seorang pemimpin harus mandiri, harus juga bisa mengambil keputusan gitu kan, dimana teman-teman akan jauh dari keluarga teman-teman karena di luar pulau di sana. Dan juga kepercayaan diri sebagai seorang mahasiswa di daerah lain, dan yang pastinya kepekaan sosial karena kan pastinya ada sebuah kontribusi sosial yang harus kita sebagai mahasiswa itu berikan kepada masyarakat. Jadi soft skill itu pastinya tidak bisa didapatkan di dalam kelas saja dan perlu untuk eksplorasi semacam mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Manfaat yang keempat teman-teman yaitu kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi, di luar program studi. Ini luar biasa bukan teman-teman yang mungkin dulunya teman-teman ingin belajar di peternakan ataupun di pertanian, tapi sekarang teman-teman adanya di ekonomi. Pada PMM ini teman-teman bisa untuk misalnya mengetahui lah, walaupun tidak secara detail mendalam, bisa mengikuti program ataupun mata kuliah dari prodi lain, prodi luar prodi itu, selagi relevan juga dengan dengan mata kuliah yang dari prodi teman-teman. Misalnya mungkin dasar-dasar bisnis pertanian itu kan masih ada cakupannya dengan FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis. Itu bisa aja teman-teman ambil misalnya di Fakultas Pertanian, tapi itu nanti bisa dikonversi ke dasar-dasar bisnis di Fakultas Ekonomi misalnya. Tapi lagi-lagi harus koordinasi kepada Kaprodi dan juga pembimbing akademiknya. Tapi karena ini kampus merdeka, jadi itu diperbolehkan untuk kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi lain. Mantap. Yang kelima yaitu memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari PT pengirim hingga kurang lebih maksimal 20 SKS. Ya, jadi seperti yang video sebelumnya bahwa itu pengakuan kredit sebanyak 20 SKS dari PT pengirim, dan nantinya teman-teman kan akan mendapatkan kartu hasil studi tuh di PT penerima, dan itu akan dikonversi di PT asal teman-teman.
Jadi pastikan, sekali lagi tips dari saya, hemat saya, selalu koordinasi untuk kepada Kaprodi ataupun pembimbing akademik terkait pengambilan mata kuliah ini. Karena kan 20 SKS tuh 4 SKS-nya sudah tahu nih modul Nusantara. Biasanya teman-teman mungkin adik-adik yang sebelumnya yang mengikuti PMM 2 terutama kan 4 SKS bisa itu disinkronisasi dengan KKN teman-teman modul Nusantara itu. Tapi itu syarat dan ketentuannya itu berlaku lah. Tiap PT pasti berbeda-beda, perguruan tinggi pasti berbeda-beda. Modul Nusantara terutama 4 SKS dan 16 SKS-nya itu bisa dikonversi ke mata kuliah lain juga selagi relevan dengan prodi yang teman-teman ampuh usahakan. Yang keenam, yaitu mendapatkan sertifikat nasional dari Dirjen Dikti Kemendikbudristek. Nah, inilah yang mungkin menjadi pengalaman juga teman-teman mengabadikan bahwa teman-teman tuh pernah mengikuti program PMM secara skala nasional di pulau mana gitu kan, hingga akhirnya teman-teman dapat sertifikat penghargaannya. Kalau saya tuh dulu 2 yang dapatnya, pertama dari Dikti, yang kedua dari PT penerima. Jadi itu jadi momen juga dan mungkin bisa masuk juga ke dalam kurikulum vitae teman-teman ketika nanti melamar kerja dan sebagainya, bahwa teman-teman ada pernah mengikuti program yang luar biasa ini, yaitu PMM, dan banyak benefit yang bisa berdampak kepada diri teman-teman semua gitu kan. Jadi itu sertifikatnya dipastikan akan didapatkan teman-teman. Yang terakhir, yang ketujuh, ini yang mungkin paling menarik teman-teman, yaitu bantuan pembiayaan penuh 1 semester. Luar biasa Rupen. Jadi teman-teman akan akan dibiayai oleh LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yaitu penuh selama 1 semester. Biaya hidup ya teman-teman, biaya hidup, tapi syarat dan ketentuan berlaku teman-teman bagi teman-teman yang mungkin sekarang ada beasiswa ataupun sedang menerima beasiswa dari negara lah, dari kementerian dan lain-lain. Itu juga nanti akan ada syarat dan ketentuan yang berbeda. Jadi nanti akan disesuaikan terkait pembiayaan ini. Tetapi pastinya dipastikan teman-teman akan mendapatkan pembiayaan. Terkait nominal saya tidak tahu terkait pembiayaan ini, karena itu tidak juga dibuka oleh ketika sosialisasi kemarin. Teman-teman bisa cek juga nominal, tapi dapat dipastikan ada selagi teman-teman terdaftar dan mengikuti program PMM ini. Tapi dari yang sebelumnya PMM 1 dan 2, saya kan PMM 1, saya juga bertanya kepada teman-teman dari PMM 2 tuh, bahwa terkait UKT teman-teman. UKT itu tidak sepenuhnya dibayarkan oleh Dirjen Dikti ataupun LPDP, tapi ada potongan teman-teman. Terkait potongannya saya tidak bisa buka ya teman-teman. Pokoknya ada potongan UKT, tapi tidak sepenuhnya teman-teman dibiayai secara UKT-nya. Tapi untuk biaya hidup itu ada juga teman-teman. Ada juga itu didapat yang masuk ke rekening yang teman-teman buat di syarat dan dokumen pendaftaran sebelumnya gitu kan. Jadi pastikan rekening itu aktif dan itu atas nama teman-teman, dan itu setiap bulannya. Kalau tidak setiap bulan itu akan ditermin biasanya teman-teman, karena LPDP pun perlu verifikasi data dan lain-lainnya, termasuk mungkin mensinkronisasi antara yang penerima beasiswa dan yang tidak. Itu dipastikan memerlukan waktu dan itu akan disesuaikan. Jika mungkin dari sosialisasi kemarin yang penerima beasiswa tetap ada biaya bantuan hidup, tetapi disesuaikan. Contohnya kalau misalnya yang beasiswa KIP kuliah kan ada yang 700.000 ya, 700.000 katakanlah 700.000 per bulan. Mungkin jika biaya hidupnya itu adalah per bulan dari PMM ini adalah 1.200.000 misalnya, berarti sisa dari 700.000 itu diberikan di program PMM ini. Itu gambaran seperti itu dari sosialisasi kemarin teman-teman. Teman-teman bisa cek kembali di sosialisasi Dirjen Dikti Kemendikbudristek ya. Saya hanya meng-highlight dan juga saya mengambil informasi juga dari teman-teman yang mengikuti PMM 2 dan saya mengikuti PMM pertama itu seperti itu. Jadi dapat si biaya hidup
di PMM ini. Jadi jangan khawatir teman-teman ya biaya hidup. Tapi tetap teman-teman semua saya ingatkan tips dari saya, tetap harus ada saving cost teman-teman. Karena kita tidak tahu ya, terkadang terminnya tuh kapan datangnya biaya bantuan itu. Jadi teman-teman harus saving cost di awal, memang harus mempersiapkan juga untuk biaya-biaya yang mungkin biaya hidup tentunya. Oke, baik, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan juga komen. Feel free untuk komen kolom komentar di channel YouTube saya ini. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini dan juga share apabila informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan teman-teman yang lain. Oke, sekian dari saya. Salam proses. See you. Dadah.